Shalom teman-teman, selamat siang. Sebelum kita memulai imtak, marilah kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami akan memulai imtak pada siang hari ini, berserah dalam tangan-Mu supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Bacaan hari ini terambil dari 2 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 5-14 yang begini bunyinya. Simei mengutuki Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyalah, enyalah, engkau menumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai, anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya kepada orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia. Sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Renungan hari ini berjudul Tolak Ukur Sembrono. Banyak orang sembrono menetapkan tolak ukur kehidupan manusia. Dikatakan hidupnya berkenan kepada Tuhan bila harta makin bertambah, tubuh sehat, seluruh anggota keluarga dalam keadaan baik. Ketika hidup berkekurangan, keluarga berantakan, mengidap penyakit mematikan, dikatakan bahwa Tuhan tidak berkenan kepadanya dan hidupnya terkutuk. Simei tidak henti-hentinya melontarkan kata-kata kutuk ketika melihat Daud melarikan diri dari istana oleh sebab kudeta dari Absalom anaknya. Menurut Simei, hari itu adalah hari pembalasan Tuhan kepada Daud atas dosa-dosanya terhadap keluarga Saul. Apa yang terjadi pada Daud memanglah adalah hukuman dari Tuhan, namun bukan atas keluarga Saul, melainkan perzinahan yang dilakukan terhadap Batsyeba. Sekalipun demikian, tiada pernah Tuhan menjauhkan kasih-Nya kepada Daud. Tuhan memulihkan keadaannya sehingga ia akhirnya kembali memerintah sebagai raja. Pada hari perjalanan Daud kembali ke istana, barulah Simei menyadari kalau tolak ukur yang ia gunakan sudah sembrono. Suatu penderitaan apabila dijalani dengan ketabahan dan sukacita dapat menjadi berkat karena memberi kekuatan bagi orang-orang yang mengalami situasi serupa. Sebaliknya, mendapatkan kekayaan dan kesejahteraan apabila kita tidak waspada akan menjerat kita ke dalam dosa dan kesombongan. Berhenti menetapkan tolak ukur sembrono terhadap kehidupan seseorang. Hanya sorot mata Tuhanlah
yang mampu menguji hati seseorang untuk melihat apakah ia benar-benar berkenan kepadanya. Sebelum kita menutup imtak, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membimbing kami dari awal hingga akhir. Hari ini kami berdoa untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan. Kiranya firman ini dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perintah-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah pandemi ini. Kiranya Engkau berkati dan Engkau jamah, khususnya tenaga medis yang saat ini berjuang bagi kami dan seluruh masyarakat Indonesia ini. Tak lupa kami juga berdoa untuk sekolah kami. Kiranya sekolah ini dapat menjadi sekolah yang baik dalam kami menuntut ilmu dan mencari isi dari kepribadian kami. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dalam nama-Mu yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.